Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS kami yang beranggotakan saya sendiri, Abil, ada Ika, Askia, Kokom, sama Salsabila. Pertama, kita akan mempresentasikan analis kami yang akan dibacakan oleh Kokom. Yang pertama kita UML. UML digunakan untuk membuat model logika dari suatu sistem dan digunakan untuk menggambarkan sistem agar mudah dipahami selama proses desain. UML biasanya disajikan dalam bentuk diagram dan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. Rancangan UML Unfried Modeling Language dari Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru PPDB online yang terdiri atas use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan entity relationship diagram. Berikut tampilan dari rancangan UML dari sistem PPDB online berbasis web. Use case diagram. Use case digunakan pada saat tahap pengembangan sistem. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tertentu. Berikut beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam use case diagram. Di sini udah ada gambar-gambarnya. Namanya ada nama yang pertama aktor, yang kedua include, yang kedua association, yang keempat system, yang kelima use case. Use case diagram calon siswa PPDB online. Di sini ada diagram calon siswa. Calon siswa melakukan mengakses sistem aplikasi, melakukan registrasi, melakukan login, melakukan pendaftaran, mengedit data diri, mencetak formulir, melakukan logout. Selanjutnya, use case diagram staff admin PPDB online. Staff admin melakukan mengakses sistem aplikasi, melakukan registrasi, melakukan login, mengelola data pendaftaran, mengedit data siswa, mencetak formulir, membuat laporan, dan terakhir logout. Sekarang di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan mengakses sistem aplikasi, melakukan registrasi, melakukan login, membuat laporan, dan terakhir di sini ada logout. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram menggambarkan alir aktivitas dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Bagaimana sebuah aktivitas dimulai, decision yang mungkin terjadi, dan aktivitas berakhir. Activity diagram tidak menampilkan secara detail urutan proses yang terjadi, tetapi hanya menggambarkan proses-proses dan jalur aktivitas secara umum. Berikut beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram. Activity diagram registrasi pendaftaran siswa PPDB online. Calon siswa dan staf dapat memulai dengan membuka website pendaftaran. Kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah itu, calon siswa dan staf dapat melakukan registrasi akun, lalu dapat memilih menu registrasi. Kemudian sistem akan menampilkan form registrasi. Kemudian calon siswa dan staf dapat mengisi data diri. Setelah itu dapat mengklik simpan, lalu sistem akan menyimpan data. Apabila data lengkap, akun dapat terbuat. Apabila data tidak lengkap, akan kembali ke menu mengisi data diri dan mengklik simpan. Setelah membuat akun, lalu calon siswa dan staf akan mendapat username dan password. Activity diagram login PPDB online.
Calon siswa dan staf dapat memulai dengan membuka website. Sistem akan menampilkan halaman registrasi dan login. Kemudian calon siswa dan staf dapat melakukan login. Setelah itu klik login. Kemudian sistem akan menampilkan form login. Lalu calon siswa dan staf dapat memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengklik login, akan mengcek apakah valid atau tidak. Jika sudah valid, maka akan menampilkan halaman utama sesuai hak akses. Activity diagram edit siswa PPDB online. Calon siswa dan staf dapat login, kemudian klik edit siswa, lalu klik edit, lalu pilih mana yang akan diedit. Kita dapat memilih nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, jurusan, dan ubah foto. Apabila sudah memilih, lalu kita dapat menyimpan dengan klik simpan. Jika kita memilih ya, maka selesai. Jika kita memilih tidak, maka akan kembali ke edit siswa. Lalu activity diagram cetak formulir PPDB online. Calon siswa dan staf dapat melakukan login, kemudian klik cetak formulir, lalu dapat menginputkan nomor pendaftaran. Apabila nomor pendaftaran ada, data ditemukan, maka selesai. Apabila data tidak ditemukan, maka akan kembali ke input nomor pendaftaran. Activity diagram logout PPDB online. Calon siswa dan staf dapat mengklik logout, lalu konfirmasi. Apabila ya, maka akan keluar. Apabila kita memilih tidak, maka akan kembali ke halaman. Kemudian selesai. Sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan aliran pesan dari suatu objek ke objek lain secara sequential atau berurutan dari pertama memulai sampai menghasilkan output yang diharapkan. Sequence diagram dapat menggambarkan skenario atau rangkaian-rangkaian respons sebuah objek hingga menghasilkan output tertentu. Berikut beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam sequence diagram. Di sini ada diagram login PPDB online. Yang pertama itu ada user, from login, input username dan password. Jika berhasil akan lanjut ke cek login. Jika tidak berhasil, mereka akan lanjut ke proses ketiga yaitu reject. Ya, kalau berhasil akan muncul ketampilan sesuai hak akses. Yang kedua ada diagram edit data PPDB online. Yang pertama ada from login. Yang pertama ada user, input, setelah input ada tampilan. Setelah tampilan yang muncul akan panggil from cetak formulir. Yang keempat ada tampilan. Yang kelima ada pilih siswa. Yang keenam ada klik edit. Yang ketujuh ada tampil. Yang delapan ada edit data siswa. Yang kesembilan ada klik simpan. Yang kesepuluh ada simpan data siswa. Yang ketiga ada sequence diagram cetak formulir PPDB online. Setelah edit formulir PPDB online berhasil, diagram cetak formulir PPDB online yang pertama ada user yaitu input. Setelah input akan muncul tampilan. Yang ketiga ada panggil form cetak formulir. Yang keempat ada tampilan. Yang kelima ada input nomor pendaftaran. Yang keenam ada klik cari. Ketika dicari user akan muncul yaitu get user input. Yang ke-8 ada cek dan semua ada tampil hasil pencarian. Yang terakhir ada sequence diagram logout. Jadi kalau misalkan kalian ingin logout, pertama itu ada from logout yaitu user satunya. Yang pertama ada input, yang kedua ada tampilan, yang ketiga klik logout. Dan ada pilihan ya atau tidak aja. Kalian mau logout, kalian bisa klik ya, kalau tidak ingin logout klik tidak. Entity Relationship Diagram. Secara singkat, ERD atau Entity Relationship Diagram bisa diartikan sebagai sebuah model untuk menyusun database sehingga bisa menggambarkan data yang memiliki relasi dengan database yang akan didesain.
Dalam bahasa Indonesia, IRD bisa diartikan diagram hubungan entitas. IRD adalah model data yang berbentuk notasi grafis dalam permodelan data konseptual. Model data ini menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Di samping itu, model data itu sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk menjelaskan data-data yang memiliki relasi satu sama lain, semantik maupun batasan konsistensi. Selain itu, IRD juga bisa diartikan sebagai sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel yang ada pada suatu database, di mana masing-masing entitas tersebut mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Berikut ini simbol-simbol yang digunakan dalam Entity Relationship Diagram. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram PPDB Online. Jika seorang siswa memiliki alamat, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama siswa, dan ID siswa, maka siswa bisa mendaftar dan memiliki akun. Di dalam akun terdapat jenis kelamin, email, password, nama, dan alamat. Setelah memiliki akun, siswa dapat mengisi biodata. Di dalam biodata terdapat nama, ID, tanggal lahir, asal sekolah, foto, agama, nama orang tua, nomor telepon, email, dan alamat. Ini tampilan from programnya. Kita akan mengakses programnya mulai dari daftar. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, alamat, email, dan password. Jika sudah memiliki akun, kita bisa login di sebelah sini. Kita masukin pakai email Abil Muslim dan password 123, login. Selamat datang calon siswa. Ya, ini buat akun program. Ini ada form pendaftaran. Sini baru kita mengisi data-data pendaftaran. Nanti setelah disimpan akan muncul tombol print data diri sama editnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.